saingannya banyak pastinya gitu. Membludak lah gitu. Nah, gimana biar lokasinya tertarget, terus saingannya nggak terlalu banyak gitu. Nah, untuk kita carinya nih saya share screen ya. Nah, muncul nggak gambarnya? Sudah muncul, Kang. Oke, siap Kang. Nah, jadi teman-teman bisa ke Google Trend. Ketik aja nih Google Trend. Nah, klik yang ini nih, Google Trend yang kedua ini. Ya, coba kita klik. Nah, di sini udah kebuka nih. Jadi Google Trend ini untuk meriset kata kunci. Tapi masuknya dia ke lokasi gitu. Jadi kata kunci apa yang lagi dicari dan lokasinya nanti ketahuan yang lagi banyak yang cari. Misalnya kita search eco racing. Nah, kita search eco racing. Nah, di sini kita bandingkan ya. Kita bandingkan sama contoh daftar eco racing. Kata kuncinya. Nah, kita bisa tambahin lagi bisnis eco racing. Nah, ini kita akan membandingkan dari kata kunci eco racing, daftar eco racing, dan bisnis eco racing. Nanti ketahuan nih lokasi mana aja yang banyak yang lagi ini cari eco racing. Nah, kalau di sini kita lihat, di sini kan kita pilihnya Indonesia, udah benar. Nah, di sini kita lihat, di sini bisa kita lihat waktunya ada 12 bulan terakhir. Yang paling cepat ini 1 jam terakhir. Nah, itu kita lihat, kita pilih 1 jam terakhir. Ya, kita lihat 1 jam terakhir. Nah, kita lihat 1 jam terakhir nih. Dari kata kunci eco racing, warna biru ini. Nah, ini paling banyak nih. Paling banyak kita bisa lihat di sininya nih. Di petanya nih. Nah, ini yang pertama Gorontalo. Yang kedua Kepulauan Bangka Belitung, 3 Kalimantan. Nah, rata-rata ini sampai yang kelima ini Kalimantan. Nah, jadi 1 jam terakhir 5 lokasi inilah yang lagi dicari dengan kata kunci eco racing. Nah, lokasi ini bisa kita tambahkan ke Google Ads gitu. Bisa kayak gini. Bentar. Nih. Contoh. Nah, jadi kita bisa tambahkan di sini gitu. Kita bisa masukkan di sini misalnya Kalimantan. Tuh, kita Kalimantan contoh. Terus Gorontalo. Nah, jadi nanti yang lokasi Indonesianya kita buang, kita hapus. Contoh nih, kita hapus gini. Nah, klik hapus aja gitu. Nah, jadi itu fungsi Google Trend gitu. Untuk mencari lokasi mana aja yang lagi di banyak ngetik eco racing gitu. Nah, sekarang kita bandingkan nih. Kita bandingkan daftar eco racing. Bentar, ini kita jauhin dulu waktunya. Sehari terakhir. Nah, kita lihat dari kata kunci eco racing sehari terakhir masih yang paling banyak ini yang dicari kata kunci eco racing doang. Nah, ini kita bisa lihat nih. Eco racing ada 41 trafiknya, daftar eco racing 0, bisnis eco racing cuma 7 doang. Nah, ini untuk kata kunci eco racing. Nah, ini yang daftar eco racing malah nggak ada tuh, sedikit warna merah. Ya, tuh. Nah, ini untuk bisnis eco racing juga sedikit. Jadi yang paling banyak ini kata kunci eco racing. Nah, inilah lokasi-lokasinya. Nah,
Tadi kan yang pertama, yang kedua tadi Kepulauan Bangka Belitung, sekarang Aceh. Nah ini Aceh ini masuk lokasi yang banyak juga dicari sama Eco Racing dari 1 hari terakhir gitu. Jadi teman-teman bisa ngeriset kata kuncinya, lokasinya itu di sini di Google Trend gitu. Jadi nggak harus lokasinya itu seluruh Indonesia terus gitu. Karena kalau seluruh Indonesia terus itu akan banyak saingannya gitu. Cuman kalau di beberapa lokasi aja, kita kan nggak ada yang tahu nih. Misal di Gorontalo, pengiklannya ternyata sedikit gitu. Dan ternyata kita aktif di Gorontalo gitu lokasinya. Nah itu bisa iklan kita paling atas nanti kalau camit-camit Gorontalo yang mencari iklan kita gitu. Jadi biar nggak boncos gitu, nggak ibaratnya nggak banyak saingan lah gitu. Jadi kita bisa pakai lokasi ini gitu. Sebentar nih ya, ada yang masuk. Nah ini tadi ya kayak gitu ya kawan-kawan cara apa mempergunakannya. Nah ini kita lihat lagi ya. Bentar. Itu kita hapus. Teman-teman bebas di sini mau misalnya mau sehari terakhir atau 4 jam terakhir itu juga bisa. Nah di sini juga kita lihat yang kalau yang 4 jam terakhir ada yang pertama Kepulauan Bangka Belitung, yang kedua Gorontalo. Nah tapi rata-rata 5 lokasi ini hampir sama semua gitu karena kan nggak jauh beda waktunya gitu. Nah, jadi 5 lokasi ini bisa kita pakai untuk target di Google Ads ya. Jadi targetinnya gampang, tinggal tambahin aja tadi lokasinya ya. Nah, kayak gini. Nanti tinggal tambahin aja bitnya nih. Bitnya ditambahin. Tuh. Tuh, kayak gitu. Nanti Indonesianya dihapus aja kalau udah pakai lokasi yang 5 ini gitu. Oke. Itu aja sih yang mau saya kasih tahu. Semoga bisa teman-teman bisa praktekin tadi ya ke Google Ads. Oke. Selebihnya ada yang mau ditanyain? Silakan. Kang Harun nanya kan? Silakan. Ya Kang, silakan. Ini Kang Harun, kemarin kan Kang Trisno kan ada nyampaikan kampanye pintar itu kemarin ya. Terus ada juga Google ADS. Terus yang mana yang efektif? Yang apakah kampanye pintar atau Google ADS? Apakah punya kelebihan masing-masing? Misal ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nanti dari dua itu, yang mana punya kelebihan, mana punya kekurangan, yang mana yang lebih efektif dua itu. Dari segi biaya, dari segi tertarget, dan yang lain-lainnya tuh Kang. Mungkin ada pengalaman Kang Harun, mungkin antara dua itu, yang punya pengalaman gitu. Mungkin Kang Harun sudah pernah melakukan itu. Itu aja Kang. Oke, makasih Bang Dayat. Jadi perbandingan antara kampanye yang biasa sama yang smart ya? Kampanye pintar yang Google Express dengan ADS, Kang. Oh iya. Jadi Google kalau untuk fungsi kurang lebih sama ya kan, kita buat ngiklanin ke Google gitu, ke penelusuran. Cuman yang jadi bedanya kalau di Google Express itu atau kampanye pintar itu dia nggak ada biaya per kliknya Kang, kita nggak bisa nyeting. Nah makanya itu ada yang kawan-kawan juga udah coba yang Google Express itu per kliknya gede banget gitu. Ada yang sampai 10.000, 20.000 karena memang itu dia udah otomatis gitu. Jadi kan Google Express, jadi Express itu kan cepat. Jadi Google tuh bener-bener bikinnya kita juga cepat. Terus Google langsung ibaratnya menyesuaikan yang Google mau gitu. Jadi bukannya kita yang nyeting gitu. Nah makanya itu bisa boncos gitu karena kita nggak bisa ibaratnya kita nggak bisa memantau kata kuncinya gitu, memantau harga kata kuncinya gitu. Kalau di Google Ads biasa itu kan kita bisa
batasin kan, kayak maksimal klik kita bisa kayak 1000 aja gitu batasnya. Jadi ibaratnya per kliknya itu nggak akan lebih dari 1000 gitu. Nah cuman kalau di Google Express nggak enaknya kayak gitu. Cuman kalau di Google Express enaknya dia gitu, cepat bikinnya, iklannya juga langsung disetujui. Nah, cuman kekurangannya itu Kang, kita nggak bisa setting biaya kata kuncinya itu gitu. Kalau saya pribadi sih kalau memang enggak ibaratnya yang jago komputer, maksudnya yang sering main komputer, mendingan pakai Google Ads yang biasa aja. Karena cuman di perbedaannya itu aja gitu. Cuman kan ada juga yang beberapa yang agak gaptek gitu, yang kurang bisa nyeting-nyeting Google ADS. Nah itu kita saranin ke Google Express karena kan dia cepat, dia cuman ibaratnya ngisi website, judul iklan, kata kunci, terus langsung isi saldo, langsung jalan gitu. Cuman kalau dipakai Google Ads yang biasa ini kan kita harus kayak penyesuaian bit perangkatnya kita harus setting dulu, terus lokasinya kita harus setting dulu, terus kata kunci jenis-jenisnya, terus tambahin kata kunci negatifnya. Nah itu bedanya di situ Kang. Jadi Google Ads yang biasa itu memang agak ribet settingannya, cuman dia lebih spesifik gitu, lebih spesifik dalam arti ya kita bisa nyeting apapun iklan kita gitu. Kita bisa ibaratnya jam tayangnya jam segini, terus kata kuncinya ini aja, terus harganya juga bisa kita batasin biar nggak boncos gitu. Terus kita bisa pakai ekstensi iklan tuh kayak kita tambahin informasi di judul iklan tuh kayak di bawahnya ada nomor teleponnya. Jadi kalau misalnya Camit mau panggilan telepon, dia langsung panggilan keluar gitu. Nah, kayak gitu aja sih Kang perbedaannya Kang. Kalau fungsi kurang lebih sama, cuman perbedaannya di situ aja yang lebih menonjol di biaya kliknya itu. Kita nggak bisa pasang, kita nggak bisa nentuin lah gitu kalau di Google Express itu. Kalau di Google ADS biasa kita bisa setting gitu. Makanya kalau yang udah terlanjur di awal bikin pakai Google Ads, menurut saya lanjutin aja gitu, nggak usah Google Express. Kita pakai Google Ads yang biasa aja karena memang fiturnya lebih banyak dia. Dan Oke, Kang. Ya. ya, Jadi karena Kang Harun ini kan foundernya Raja Google Ads, mungkin maksud dan sarannya bisa kami jalani, Kang. Sangat bermanfaat karena mungkin pengalaman Kang Harun ini sudah lama di Google kan, jadi dia sudah paham. Tapi rekomendasinya harus menjalankan Google ADS tanpa menggunakan Google Express gitu kan, Kang? ya gitu. Karena Google ADS lebih luas dan juga bisa men-setting jumlah per kliknya. Jadi lebih terkena itu targetnya gitu. Mungkin karena itu mungkin teman-teman mungkin itu masukan mungkin harus kita jalankan apa yang diarahkan oleh Kang Harun untuk Google ADS gitu Kang ya, Kang ya. 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 Ini Kang ada tambahan Kang sedikit Kang. Oh siap-siap Kang, lanjut Kang. Ya, mengenai Google Express kemarin ya. Itu kenapa saya bagikan karena buatnya itu simple. Tapi saat ini saya masih pakai itu Kang, Google Express atau mode smart itu, tapi alhasil ya memang jaminnya itu nggak karuan. Artinya di sini artinya nggak serius. Yang mana misalnya yang awalnya mereka nanya apa sih itu eco racing Mas? Nah itu berarti dalam logika wah ini orang-orang ini berarti baru pertama kali nih tahu eco racing. Berarti udah kita yakin aja ya udah kita jelasin aja gitu. Nah tapi banyak juga yang masuk di Google Express ini. Saya sehari itu kemarin itu hampir 7, kemarinnya lagi itu 10 lebih itu. Memang camitnya itu masuk banyak. Nah, tapi ada juga yang artinya udah mau closing nih. Misal kalau dipresentasikan 80%. Karena alasan mereka kan seperti belum modalnya belum ada, terus minta tunggu gajian. Nah, itu artinya kalau kita presentasikan itu udah 80% tuh ya. Tinggal follow up lagi kapan mereka janji. Nah, dalam hal ini saya masih betah deh di Express. Tetapi masih direkomendasi bagi kawan-kawan yang katanya boncos di Express, ya udah ke expert aja, ke mode pakar atau ke Google Ads seperti Mas Harun. Karena di situ settingnya kan lebih terinci ya, dari umur, terus kota ya, kata kuncinya bisa dipercocokkan persis atau frasa itu bisa diterapkan di situ. Nah, di Express juga itu nggak karuan juga. Nanti ketemunya malah sama pelajar, mahasiswa. Nah, itu kan orang-orang yang bukan pasar kita ya. Kalau kita, Mas, gimana sih gabung eco racing?
apa sih Halo? syaratnya? Ya udah kita tembak aja. Harganya segini. Oh ya udah Mas, saya cari modal dulu. Kayak gitu kalau pelajar itu. Makanya enggak ini kata kawan-kawan tuh boncos ya. Tapi saya alhamdulillah masih pakai kok. Tuh mitra-mitra saya juga pakai, yang terutama itu mitra baru. Mitra baru itu istilahnya kalau menurut saya itu mereka pemanasan dulu. Nah, ini ya. Kalau di Google Express itu, kawan-kawan coba masukin kata kunci peluang mereka komunikasi untuk menjalin prospek secara online. Nah, kalau kita yang udah biasa di Google itu tidak disarankan pakai kata kunci kayak peluang usaha, karena itu menurut kita kan nggak efektif ya kan. Langsung aja kita target ke kata kunci daftar eco-racing, gabung eco-racing ya kan. Nah gitu aja sih Mas Arun. Tetap rekomendasi tetap mode pakar ya atau Google Ads. Oke, Google Kang Ads. Krisno, makasih masukannya. Jadi gini kawan-kawan, emang kalau Google Express itu harga biaya kliknya kan lebih mahal. Cuman jangan khawatir, memang itu di awal aja sih. Saya pernah juga pakai Google Express, memang melonjak tinggi dari beda jauh lah sama mode pakar yang biasa. Harga bid kata kuncinya itu. Cuman nanti kalau kita terusin itu, nanti dia lama-lama bidnya itu malah mengecil gitu. Mengecil karena kan pertamanya Google ibaratnya ngetes dulu nih kata kuncinya seberapa besar nih harganya gitu. Nanti untuk kesananya dia semakin mengecil itunya bitnya. Itu sih yang saya rasain gitu waktu pakai Google Express. Cuman berhubung saya memang kan suka ganti-ganti kata kunci, makanya saya sekarang pakainya mode pakar gitu. Nah, saya lanjut materi ya. Saya mau ngasih tahu cara untuk meriset kata kunci nih. Jadi biar teman-teman bisa ngeriset kata kuncinya sendiri. Caranya tuh gimana sih? Nah, ini saya share screen ya. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan, Kelihatan Kang. belum? Udah ya, udah kelihatan ya. Iya ada. Sudah. Oke, jadi ini saya mau kasih tahu cara untuk meriset kata kunci nih. Kita nyari kata kunci yang lagi sering dipakai sama Cami itu apa aja sih yang diketikin gitu. Nah, sebelumnya masuk dulu ke Google Ads kayak gini. Nanti kalau udah ke menu yang alat setelan ini, yang gambar tang ini. Nah, kalau udah pilih yang tang ini, kita ke kiri pojok kepilih keyword planner. Keyword planner ini. Jadi keyword planner ini artinya kata planning kata kunci. Jadi kita klik. Di sini juga kita bisa ngelihat nih harga kata kunci eco-racing tuh yang optimal tuh berapa sih gitu. Nanti ketahuan di sini. Nah, di sini kita klik aja langsung dapatkan kata kunci baru. Nah, di sini kita ketik nih eco-racing, koma, spasi, daftar eco-racing, koma, spasi, bisnis eco-racing. Nah, kita pakai 3 kata kunci dulu. Nah, langsung kita pilih dapatkan hasil. Nah, dapatkan hasil. Nah, ini kita lihat nih ya. Di sini ada kata kuncinya. Eco-racing, daftar eco-racing, dan bisnis eco-racing. Nah, kata kunci eco-racing ini bitnya ini sekarang udah 1.700. Bitnya 1.700 ini udah lumayan gede nih. Dulu waktu saya baru main Google Ads itu masih 200 perak. Kenapa bisa melonjak begini? Karena sudah terlalu banyak nih orang yang mencari eco-racing gitu. Ada 74.000 pencarian. Nah, ini persaingannya udah tinggi. Nah, kalau mau kita lihat dari kapannya ini, kita bisa lihat di atasnya nih ya, 12 bulan yang lalu. Nah, kita ganti aja bulan lalu. Nah, di bulan lalu ini kata eco-racing ini, kata kunci eco-racing ada 40.500 kurang lebih pencariannya. Nah, ini persaingannya tinggi gitu. Karena kenapa tinggi ya? Karena bitnya ini dia udah gede banget, udah 1.700. Jadi optimalnya berapa nih kalau kita di sininya 1.700, yang bagusnya kita
pakainya berapa gitu? Apa 1.000 masih bisa dipakai atau nggak optimal gitu? Sebenarnya mau 1.000, mau misalnya 900 atau 1.100 tetap masih jalan iklan, cuman nggak optimal gitu. Di sini kan dia ngasih taunya nih, yang saya lingkarin ini, bit halaman bagian atas, tapi rentang rendah gitu. Jadi halaman pertama itu bukan berarti iklan kita paling atas gitu, tetapi halaman pertama itu terdiri dari baris 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kalau misalnya iklan kita di baris kedua atau ketiga itu namanya masih masuk halaman pertama gitu. Jadi halaman pertama itu posisi 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi yang maksud dari bit halaman bagian atas tapi rendah. Nah, ini bisa jadi kita masuk halaman pertama tapi posisinya bisa keempat gitu. Nah, ini di sebelahnya ada bit halaman bagian atas rentang tinggi. Nah, ini di sini 3.000, 3.100 bitnya. Nah, ini kalau kita pakai kata kuncinya atau biaya kata kuncinya 3.000, nah ini kita bisa di posisi pertama. Posisi pertama ini berarti iklan kita paling atas Google tuh, yang kalau diketik Eco Racing langsung muncul iklan kita paling atas. Nah, ini namanya halaman bagian atas rentang tinggi. Nah, ini kan di sini ada bacaan rentang tinggi, maksudnya ini paling tinggi. Jadi Google benar-benar mendahului gitu. Maksudnya mengataskan kalau kita berani pasang bitnya di 3.000 gitu. Nah, biar kita nggak terlalu bawah juga, nggak terlalu atas juga, nggak terlalu mahal juga. Nah, kita pakainya yang rentang rendah aja, 1.700. Cuman kalau misalnya 1.700 masih kemahalan gitu, ya udah kita pakai 1.500 aja. Cuman kita jangan sampai di setengah harga ini, ya. Kalau 17 berarti kan setengahnya itu sekitar 650 perakan kalau dibagi 2. Nah, kita paling mentok itu di bitnya itu di 1.000, ya di 1.000. Karena biar nggak terlalu jauh juga ininya tampilnya iklannya gitu. Ya. Jadi kayak gitu. Nah, berikutnya ada kata kunci daftar Eco Racing. Nah, ini juga persaingannya tinggi karena kenapa? Karena tapi lebih banyak yang dicari ini Eco Racing karena memang satu nih kemungkinannya kalau kata kunci Eco Racing doang ini orang malas ngetik, jadi langsung aja tulis Eco Racing gitu. Karena kan pasti keluar loh kan semua kayak join Eco Racing segala macam. Nah, cuman kalau orang udah ngetik daftar Eco Racing, ini camitnya pasti 90% dia mau daftar karena dia ngetiknya pun dia bener-bener sempurna gitu, daftar Eco Racing gitu. Jadi pas diketik yang keluar kata kunci yang kita pakai ya daftar Eco Racing gitu. Nah, kenapa mahal? Karena lebih spesifik iklannya gitu. Jadi camitnya pun lebih potensial gitu. Enggak yang main-main camitnya. Nah, kenapa Eco Racing lebih murah? Ya karena kalau orang ngetik Eco Racing doang itu ya belum tentu dia mau gabung. Bisa jadi dia mau tahu infonya dulu, harga pendaftarannya dulu, atau pengen tahu apa itu Eco Racing yang dari awal banget gitu. Tapi kalau udah orang ketik kata kunci daftar Eco Racing ini, dia udah 90% dia pengen daftar gitu. Benar-benar ibaratnya dia udah paham tentang Eco Racing itu apa dan dia langsung pengen join gitu. Langsung pengen daftar aja. Nah, itulah kenapa bisa mahal gitu. Nah, ini rentan rendahnya aja di sini harganya 2.500 gitu. Nah, di rentan tingginya ini di posisi pertama bisa 5.000-an. Nah, ini kan udah termasuk mahal banget gitu. Apalagi kalau yang baru main Google Ads ini, kalau di setting 2.500 pasti udah ibaratnya kapok gitu kalau iklannya misalnya boncos gitu. Nah, makanya saya saranin kita boleh ikutin ini, cuman kalau yang nggak kuat kita kurangin aja sedikit gitu. Nah ini kan tadi 3 kata kunci ini tadi yang kita ingin tahu ya, berapa harganya, berapa persaingannya, terus hasil penelusurannya itu banyak atau dikit gitu. Nah, selain itu juga Google ini memberikan ide kata kunci. Nah, ini kita bisa lihat ke bawahnya. Nah, di sini ada kata kunci daftar Eco Racing, cara daftar Eco Racing. Nah, jadi Google ini mengasih ide kata kunci, mengasih ide kata kunci yang bersangkutan dengan Eco Racing gitu. Nah, di sini cara daftar Eco Racing. Nah, di sini juga gede nih kata kuncinya.
biayanya, rentan rendahnya aja 2.300. Nah, ini berarti kata kunci cara daftar e-koresing ini dia spesifik gitu. Ibaratnya ngena banget gitu. Karena kalau orang udah ngetik cara daftar e-koresing itu udah pasti insya Allah itu pasti closing. Nah, cuman penelusurannya di sini rendah ya. Tapi persaingannya tinggi karena memang yang pakai kata kunci daftar e-koresing ini, cara daftar e-koresing ini dia bitnya mainnya gede-gede gitu. Jadi mahal gitu. Nah, di bawahnya kita lihat di sini ada e-koresing. Nah, ini tadi udah kita bahas. Nah, di sini juga ada sinergi word e-koresing. Nah, di sini juga masih termasuk mahal nih. Tapi di sini persaingannya rendah. Rendah dalam arti berarti masih sedikit yang mencari kata kunci sinergi word e-koresing. Nah, ini kita ini dulu bentar. Nah, biar kelihatan. Nah, oke, kita ke bawah lagi. Kita lihat nih. Di sini emang udah rata-rata ini persaingannya tinggi dan harganya udah lumayan ya, ada 2.000-an, 1.000-an. Nah, kita coba ke bawah, cara jauh ini e-koresing gue udah tinggi. Ya, rata-rata di sini kata kuncinya udah lumayan tinggi ya harganya ya. Nah, teman-teman bisa masukin kata kunci yang benar-benar kalau mau lebih murah sedikit, ibaratnya kita masukin kata kunci yang paling tinggi ininya apa hasil penelusurannya, yaitu di sini e-koresing. Yang kedua ada cara daftar e-koresing ya, sama daftar e-koresing nih 800 penelusurannya dan cara daftar e-koresing 590. Nah, yang paling tinggi sih ini e-koresing. Nah, kita pakai kata kunci e-koresing kalau bisa, kalau pencocokannya luas kita pakainya kata kunci negatif. Nah, kita di sini saya mau kasih tahu cara memasang kata kunci negatif ya. Nih. Oke. Jadi kata kunci negatif itu, teman-teman, ini gunanya biar iklan kita yang berbau dengan negatif ini tidak masuk gitu, tidak muncul. Nih contoh ya. Kita ke kata kunci negatif nih, yang di sini kata kunci negatif. Nah, di sini karena saya udah pasang ya. Nah, di sini kita contoh kita mau masang lagi caranya gitu. Misalnya kalau misalnya Camit ngetiknya e-koresing haram gitu. Kan pastinya iklan kita nggak harus muncul ya kan, karena dia ngetiknya aja udah e-koresing haram. Nah, bagaimana caranya biar iklan kita nggak muncul ketika Camit itu ngetik e-koresing haram gitu. Nah, kita tambahkan di sini haram gitu. Jadi kata kunci haram kita masukkan yang jelek-jelek, penipuan contohnya, terus gratis, terus bisa lagi palsu. Misalkan ada yang ngetik tuh e-koresing palsu atau e-koresing bohong, tapi kita di sini cukup isi kata kunci per kata yang negatifnya aja gitu. Jadi jangan semuanya gitu. Karena kata kunci negatif ini pun ada jenisnya luas, frasa, dan persis gitu. Nah, kita masukin yang per kata yang negatifnya aja. Terus apa lagi? Yang jelek-jelek. Misalnya login kita kan berarti kan kalau e-koresing login berarti kan itu udah jadi mitra ya kan. Di sini bisa spanduk karena spanduk juga kita nggak ngincar orang-orang yang nyari spanduk, terus gambar kantor. Pokoknya yang berbau dengan negatif yang kira-kira kata-kata itu tidak masuk ke pendaftaran e-koresing gitu. Kantor, terus ada lagi apa kira-kira ya yang berbau negatif pokoknya. Nipu. Lalu jadi kayak gitu ya untuk menyeting kata kunci negatif gitu. Jadi kita per kata aja kita masukin kata kunci yang kira-kira itu jelek lah gitu. Dan tinggal disimpan aja nih nanti, tinggal disimpan aja gitu. Ya kawan-kawan. Jadi itu aja sih yang saya mau sampaikan tadi, kata kunci negatif sama cara meriset sebuah kata kunci gitu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya kawan-kawan karena waktunya 40 menit mau habis nih. Iya, mau cepat tanya. Mau tanya Kang Harun? Ya, siap.
Nggak apa-apa ya, saya tanya terus ini. Ya nggak apa-apa Kang, siap. Ini Kang Harun, di Google ADS ini kan kita sudah pasang iklan dengan biaya bukan sedikit lagi kan, habis sampai 700.000 kan. Ya. 700.000, dari 700.000 itu mungkin yang baru daftar serius itu mungkin terdapat baru 1 orang gitu. Mungkin kalau Kang Harun mungkin beda sama saya. Mungkin Kang Harun mungkin lebih banyak yang daftar. Nah, yang ingin saya dapatkan ilmunya dari Kang Harun ini, gimana caranya yang pertama mengeksekusi orang tadi sehingga bisa langsung closing. Kalau Pak Rusmaji tadi sudah disampaikan, mungkin ilmunya Kang Harun ini mungkin perlu kita tahu juga. Karena Kang Harun sudah mendapatkan Pajero Spot. Nah, jadi ilmunya ini yang perlu kami serap untuk kami pelajari, mulai dari awal mereka masuk sampai closing. Itu mungkin trik-triknya yang pertama. Mungkin amalan yang kedua, sama juga pertanyaan sama Kang Rusmaji. Mungkin Kang Harun punya amalan tertentu. Silakan Kang Harun. Oke, terima kasih Kang Hidayat. Jadi kalau saya untuk prospek camitnya yang dari Google Ads itu memang mungkin hampir sama kayak ada penolakan, PHP gitu pasti kita udah ngalami juga ya. Nah, cuman kalau saya itu saya tekniknya terus follow up gitu. Memang harus sabar karena pas datang camit itu saya nggak langsung berpikir bahwa oh ini pasti closing enggak gitu. Saya pasti mikirnya panjang gitu, panjang karena kan kita nggak butuh waktu sehari 2 hari untuk prospek orang kan pasti ada yang sampai seminggu, ada yang sampai 1 bulan gitu. Cuman yang mau saya kasih tambahin aja, sebenarnya untuk teknik prospek ini intinya kita bangun pendekatan sama camit ya, bangun pendekatan ibaratnya bikin camit ini yakin sama kita, percaya sama kita. Nah dengan cara apa? Mungkin kalau saya ya saya paling kasih testimoni, terus udah dapat apa aja, terus penghasilannya segini gitu, terus dalam waktu segini, terus hanya modal segini gitu. Dan kita sedikit kita rubah mindsetnya gitu. Misalnya ada juga kan camit yang saya nggak ada dana gitu, saya nggak diizinkan oleh suami gitu atau istri gitu. Paling yang paling banyak sih yang nggak punya dana kan pasti apa problemnya gitu. Nah kalau yang nggak punya dana itu ini teman-teman boleh ikutin boleh enggak. Nah kalau saya yang nggak punya dana ini saya rubah mindsetnya gitu. Jadi misalnya dia tanya harga paket pendaftarannya kan sekian gitu 1.600.000, wah dia bilang mahal gitu, mahal. Dan dia bilang misal oh saya nggak ada dananya kalau segitu gitu. Nah saya coba rubah mindsetnya dia gitu. Saya tanya gitu, misalnya bapak di sini, coba bapak bayangkan ketika bapak ditawarkan oleh orang, orang ini akan menjual sebuah motor, sebuah mobil 2, dan sebuah rumah. Ya, total sekitar kalau dijual itu sekitar 1,6 miliar gitu. Tetapi ini semua yang dijual ke Bapak ini dengan harga 1,6 juta gitu. Apa yang Bapak lakukan gitu? Apa Bapak akan membiarkan properti ini dibeli orang lain atau Bapak akan berusaha mendapatkan bagaimana mencari dananya itu untuk membayarkan semua propertinya gitu. Saya akan bertanya seperti itu gitu. Itu bukan bermaksud memaksa untuk dia ada dana, tetapi enggak, kita cuman pengen tahu seberapa dia pengen gabungnya gitu di Eco-Racing. Nanti ketahuan dari situ jawabannya gitu. Kalau misalnya dia jawabannya oh saya emang enggak, kalau udah nggak ada duit ibaratnya saya nggak bakal kayak minjem atau gimana gitu ya, berarti dia ketahuan lah apa minat dari bergabung Eco-Racing-nya itu ya hanya segitu. Cuman kalau orang yang benar-benar melihat peluang gitu, melihat peluang bisnis ini gitu, dengan ditawari 1 sepeda motor dan 2 mobil, 1 rumah senilai 1 miliar itu dengan harga 1,6 juta, itu dia akan bagaimana caranya, dia akan mencari dananya gitu, dana untuk mendaftarkan. Misal dia nggak punya uang, ya
bisa juga dia kan pasti dia punya dong properti atau aset yang dia milikin. Contoh kayak dia punya sepeda motor atau dia punya sebuah perhiasan emas gitu, atau dia punya aset yang sebagian kayak kontrakan atau macam-macam lah. Nah, kalau Camit itu berpotensi untuk gabung di bisnis ini, pasti dia akan ibaratnya akan berusaha gitu, yang berusaha untuk bagaimana caranya dia mencari dananya ini untuk gabung ke kita gitu. Cuman kalau dia nggak ada jawaban gitu, itu berarti dia nggak ada potensinya gitu. Nah itu kalau cara saya seperti itu, saya bertanya seperti itu. Atau bisa juga kita bertanya kepada dia, jadi apa sih tujuan Bapak mencari eco racing itu? Atau tujuannya untuk hanya pengen punya bisnis sampingan kah? Atau pengen belajar bisnis kah? Atau memang mau membangun bisnis yang sangat besar gitu? Atau yang sebagainya gitu. Nah dari jawaban itu nanti ketahuan nih, kalau Camitnya berpotensi, Camit akan menjawab pastinya saya ingin membangun bisnis yang sangat besar gitu dan komitmen gitu. Nah di situ nanti kelihatan Camit yang potensinya itu bagus apa enggaknya gitu. Karena dari jawaban itu nanti kelihatan. Nah ada mungkin yang saya pengen bisnis sampingan nih karena kerja aja nggak cukup gitu. Saya pengen belajar bisnis nih gitu. Cuman saya nggak tahu mau belajarnya sama siapa gitu. Nah biasanya kalau yang menganggap bisnis ini bisnis sampingan gitu, ya pasti dia tidak akan ibaratnya tidak akan menyerahkan semua perjuangannya ke bisnis itu gitu. Karena dia menganggap ini bisnis sampingan gitu. Nah, pastinya dia juga mempunyai ibaratnya pekerjaan yang diutamakan gitu. Nah, dari situ kelihatan gitu. Kalau untuk Camit yang potensinya nih bagus apa enggak nantinya ketika sudah bergabung gitu. Karena kan banyak Camit yang udah closing, cuman awal-awalnya aja nih dikasih ibaratnya kita bimbing, awal-awalnya semangat, nanti kesananya lemas gitu. Ada juga yang awal-awal